Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Agustianto, NIM 2019 08 337 dari Fakultas Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ridho dan nikmatnya saya bisa diberikan kesehatan untuk membuat video presentasi pada hari ini. Salawat serta salam juga tak lupa saya curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW karena beliau telah membimbing kami para manusia untuk menuju kepada jalan kebenaran. Baik, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga diberikan ridho dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di hari ini saya ingin menjelaskan tentang Japan pop culture yang menurut saya tidak asing lagi bagi kalian semua. Nah, jadi di video singkat ini saya ingin mempresentasikan tentang Japan pop culture, yaitu tentang bertema game. Udah nggak asing lagi kan bagi kita pasti, apalagi kita banyak yang suka bermain game. Nah, game merupakan sebuah permainan yang menjadi hiburan serta sangat populer di seluruh dunia. Banyak para pemain game yang tidak memandang umur dalam memainkan game ini, mulai dari anak-anak, orang dewasa, bahkan sampai orang tua pun suka bermain game. Apalagi di zaman modern saat ini, game sudah dijadikan sebagai salah satu ajang kejuaraan turnamen di beberapa olimpiade. Dan bahkan game bisa menjadi sebuah ladang bisnis serta pekerjaan yang dapat menghasilkan banyak sekali penghasilan yang sangat besar. Salah satunya Jepang. Jepang merupakan negara yang maju akan teknologinya serta kental akan budayanya, sehingga Jepang menciptakan sebuah game yang nantinya dapat memperkenalkan budaya-budaya Jepang kepada dunia. Karena itu, banyak game-game yang berasal dari adopsi seperti mitologi, sejarah, budaya, atau keseharian masyarakat Jepang. Game Jepang sangat diterima oleh masyarakat dunia dan tentunya sangat populer di dunia. Karena game Jepang sangat menarik serta kental dengan budaya sehingga menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi para pemainnya. Memperkenalkan game Jepang merupakan hal positif bagi negara Jepang karena dapat membantu memperkenalkan budayanya kepada mata dunia. Tak heran jika banyak game yang berasal dari luar negeri pun mengadopsi budaya-budaya Jepang agar mereka dapat menarik peminat dalam gamenya tersebut. Bukan hanya budaya, bahkan lagu-lagu soundtracknya pun diambil atau diadopsi langsung dari para penyanyi maupun band-band yang berasal dari Jepangnya sendiri. Nah, pada awalnya game itu berasal dari negara barat. Nah, game diperkenalkan oleh Ralph Heinrich Baer pada tahun 1966 kepada dunia. Video game memang berkembang pesat di negara barat, namun negara Jepang memiliki peranan penting dalam perkembangan video game tersebut. Mengapa? Karena Jepang merupakan negara pelopor bagi perkembangan dunia games. Dengan teknologinya yang maju, banyak game populer yang diciptakan oleh perusahaan game Jepang dan membuat persaingan ketat di dunia dalam pembuatan video games.
Jepang juga menjadikan video games mereka sebagai favorit serta dapat mengambil keuntungan dalam pasar dagang di dunia. Nah, apa saja sih perusahaan Jepang yang sudah menciptakan games-games yang terkenal? Berikut sudah saya rangkum beberapa perusahaan games Jepang yang terkenal. Nah, yang pertama ada Bandai Namco. Bandai Namco merupakan perusahaan games paling tua di Jepang yang didirikan pada tahun 1950 yang berbasis di kota Tokyo. Games-games Bandai Namco mungkin sudah tidak asing bagi kita, seperti Naruto, Ultimate Ninja, Gundam, One Piece, Super Dragon Ball, Digimon, dan lain-lain. Berikutnya, nah, ada Sony Computer Entertainment. Ini logonya pasti nggak asing lagi buat kita semua, anak-anak rental yang suka ke rental PS dulu. Nah, ini merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1993 di Minato, Jepang. Sony Computer Entertainment sangat terkenal dengan produksi dari konsol gamenya seperti PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, dan sekarang yang lagi viral itu PlayStation 5. Sony Computer Entertainment nggak cuma memproduksi sebuah konsol game, tapi juga dia memproduksi sebuah game-game yang dimana akan nantinya dimasukkan ke dalam konsol gamenya seperti PlayStation. Seperti contohnya game yang dibuat Sony Computer ya seperti Spider-Man, Batman, atau yang lain-lainnya. Berikutnya ada Sega. Nah, jika masa kecil kalian suka main game-game PSP atau Nintendo, pasti nggak asing lagi sama game yang diproduksi oleh Sega tersebut. Nah, Sega merupakan developer yang berbasis di kota Tokyo yang didirikan pada tahun 1960. Nah, game-game Sega ini mungkin kalian banyak yang tahu seperti kayak Street Fighter atau yang lain-lain. Namun bagi saya yang paling terkenal dari game Sega tersebut adalah game Sonic. Game yang landak biru itu loh. Kalian pasti juga pernah main. Berikutnya ada Nintendo. Nah, Nintendo ini merupakan developer game yang berada di kota Tokyo. Nintendo ini juga memproduksi sebuah konsol game seperti Sony Entertainment yang membuat konsol game yaitu PlayStation. Nah, Nintendo juga membuat sebuah konsol game yang juga bernama Nintendo. Jadi, konsol gamenya itu kecil seperti PSP, seperti stick PS, dan stick itu sudah ada layarnya namun. Nah, kalian juga pasti tahu lah kayak gimana itu. Nah, Nintendo juga menghadirkan sebuah produk-produk yang sangat populer lah di seluruh dunia. Apalagi produknya yang sangat terkenal seperti Nintendo Switch. Game-gamenya juga sangat melegenda dari Nintendo ini. Seperti game Super Mario yang suka kita mainin waktu kecil dulu. Terus Legend of Zelda, Pokemon, Animal Crossing yang baru-baru ini, dan lain-lain. Berikutnya ada Konami. Nah, buat para kaum laki-laki pasti udah nggak asing sama lambang ini kalau suka main di rental PS. Nah, perusahaan game ini didirikan oleh Kagemasa Kozuki di Tokyo pada tahun 1969. Perusahaan game ini sekarang berbasis di kota Osaka di Jepang. Nah, game ini tuh lebih ke produksi game-game sepak bolanya yang lebih terkenal. Nah, game-game yang terkenal dari buatan Konami itu seperti Winning Eleven, Yu-Gi-Oh, Metal Gear, dan yang paling terkenal dan populer itu di Indonesia seperti PES, Pro Evolution Soccer, yang suka kita mainin kalau di rental PS. Nah, game itu pokoknya gamenya seru kalau mainnya rame-rame. Nah,
Berikutnya, saya akan menyiapkan beberapa game yang sudah lekat dengan Japan pop culture serta sudah populer di Indonesia pada zamannya. Berikut adalah game-game yang sudah saya pilih untuk saya kenalkan kepada kalian lagi. Nostalgia lah, game-game apa saja yang sudah saya pilih berikut game ini. Nah, yang pertama ada Pokemon. Game Pokemon udah sering banget kita dengar pastinya. Game ini awalnya dirilis pada tahun 1996, namun hanya dipasarkan di kawasan Jepang saja. Baru pada tahun 1998, perusahaan game tersebut baru merilisnya kepada dunia internasional. Nah, game ini tuh diadaptasi dari anime Pokemonnya sendiri. Jadi, game Pokemon itu lebih ke dalam mode RPG adventure. Nah, alur cerita game Pokemon seperti kayak di animenya. Jadi, berpetualang, kita mencari Pokemon, lalu bertarung menggunakan Pokemon tersebut. Di zaman modern ini juga kita sudah lebih mudah memainkan game-game Pokemon tersebut, tidak harus menggunakan konsol-konsol seperti PlayStation atau PC. Jadi sekarang kita bisa menggunakan gadget kita untuk bermain Pokemon ini. Seperti contohnya yang ada di layar ini, Pokemon Go. Nah, Pokemon Go ini sudah bisa kita mainkan di gadget kita sejak 2017 lalu, sudah viral di dunia. Jadi fitur Pokemon Go itu sudah bisa 3G, jadi 3 dimensi. Jadi kita bisa melihat seperti nyata monster-monster tersebut dan kita bisa menangkap monster tersebut. Lalu kita bisa bertarung bersama player lain dengan mengadu Pokemon yang sudah kita tangkap tadi dan sudah kita latih. Nah, game berikutnya yaitu Super Mario. Nah, ini game-game yang pasti masa kecil kita sudah lekat dengan game-game kayak gini. Game Super Mario ini awalnya dirancang oleh Shigeru Miyamoto. Kemudian, game ini dirilis dan diperkenalkan ke dunia oleh perusahaan Nintendo pada tahun 1985. Game ini memiliki peranan penting sekali kepada perkembangan dunia games, karena game ini sangat-sangat populer di zamannya. Dan game ini merupakan salah satu game yang paling laris di dunia karena berhasil meraup keuntungan lebih dari 40 juta salin kopi dari dulu hingga sekarang. Jadi game ini tuh kalian udah gak asing lah sama permainan game-game Mario ini. Terus game ini juga udah banyak serinya. Nah, seri yang paling kita ingat itu pasti seri yang paling pertama, yang dimana kita bercerita sebagai Mario, lalu kita berjelajah di kerajaan jamur. Nah, kita akan menyelamatkan si putri itu. Terus game ini juga lumayan sulit sih, karena kita hanya diberi kesempatan 3 kali nyawa. Nah, kalau kita lebih atau gagal lebih dari 3 nyawa itu, kita akan game over atau mengulang kembali dari awal untuk memainkannya. Berikutnya ada game PES atau Pro Evolution Soccer yang sudah tidak asing lagi bagi para kaum laki-laki, karena ya tahulah pasti kaum laki-laki yang kalau misalkan gabut kita main ke rental PS. Nah, game ini di Jepang lebih populer dengan nama Winning Eleven. Nah, game ini diterbitkan oleh Konami pada tahun 1995 dan memiliki banyak penggemar hingga saat ini.
serinya juga banyak mengikuti perkembangan sepak bola dari tahun ke tahun, mulai dari PES 2010, 2011, 2012 hingga saat ini ada PES 2021. Game ini pasti seru kalau mainnya rame-rame bersama teman, apalagi kalau misalkan klub kesayangan kita diadu bersama. Berikutnya ada game Sengoku Basara. Nah, ini pasti udah gak asing sama game-game kayak gini yang main di rental PS2 zaman dulu. Video game ini diciptakan oleh Hiroyuki Kobayashi yang diterbitkan oleh perusahaan game bernama Capcom. Dirilis pertama kali pada tahun 2005. Game ini sangat populer sekali pada zamannya di PlayStation 2 dan sangat digemari oleh banyak peminat. Bahkan di Indonesia ini gamenya sangat populer. Saking populernya game ini hingga dibuatkan animenya di Jepang. Game ini bercerita tentang game fantasi pertarungan di periode Sengoku di zaman feodal di Jepang. Nah, game yang terakhir ada Naruto. Orang tua kita pun sudah tahu dengan film ini. Game Naruto itu sangat populer di seluruh dunia, bahkan di Indonesia sendiri. Jadi masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan Naruto ini. Game ini bercerita tentang kita berperan sebagai Naruto yang menyelesaikan misi-misinya serta melawan musuh-musuhnya menggunakan jurus-jurus ninja yang bisa kita gunakan dengan konsol-konsol game kita. Nah, game ini banyak sekali serinya, mengikuti adaptasi dari animenya. Jadi game ini juga rilis di konsol-konsol game yang terbaru seperti PlayStation 2, 3, 4. Nah, bahkan di Xbox pun Naruto Ultimate Ninja ini sudah sampai Naruto Ultimate Ninja 5. Mungkin begitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila materi ini banyak kesalahan maupun saya banyak saya salah kata, mohon dimaafkan. Terlebih lagi untuk materi ini, semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan materi ini semoga dapat menjadi sebuah ilmu yang bisa kita gunakan. Untuk teman-teman jangan banyak-banyak bermain game, karena banyak hal negatif juga yang bisa kita dapatkan dari bermain game, seperti kecanduan, lalai kepada waktu, terus kesehatan kita juga tidak terjaga untuk keseringan bermain game. Jadi kurang-kurangin untuk bermain game dan jadikan game sebagai hiburan saja. Terima kasih atas perhatiannya untuk presentasi saya ini. Demikian dan berakhir sudah presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.